Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Alkansa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Putra Listiano Raihan dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Novan Putra Haji Laksono dari Universitas Internasional Semen Indonesia dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan melaksanakan program kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia. Tentu berbeda dengan program-program KKN di tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemik seperti ini, mungkin sistemnya juga sangat berbeda yang di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan sistem offline. Lalu di tahun yang seperti ini, dengan masa pandemi yang seperti ini, dilakukan dengan cara serba online. Meskipun offline, itu juga masa yang menghadiri kegiatan KKN tersebut juga dibatasi dengan maksimal 10 orang dengan dilaksanakan di tempat yang terbuka dengan sirkulasi udara yang cukup. Di sini kami melaksanakan program KKN di Desa Sidojangkung, tepatnya di perumahan Wisma Sidojangkung Indah. Program KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia mempunyai 3 subtema, antara lain pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Dan kami pun pada akhirnya memilih subtema tentang ekonomi karena melihat situasi kondisi yang seperti saat ini tentu tidak luput dari perhatian ekonomi masyarakat yang menurun, dan kami juga berinisiatif atau ingin ekonomi di saat pandemi seperti ini tidak banyak berpengaruh bagi kehidupan berkeluarga di masyarakat, tentunya dengan kebutuhan yang cukup di masa pandemi seperti ini. Di materi ekonomi ini kami mengangkat tentang edukasi bisnis kreatif dan pengembangan UMKM. Lalu apa saja sih yang akan kami bahas di program KKN ini? Yaitu tentang bagaimana cara berbisnis dengan tepat, apa saja kiat-kiat bisnis, lalu ada pengembangan bisnis kreatif bagi UMKM serta masyarakat, lalu ada juga tentang pengembangan digital marketing. Seperti kita tahu di era seperti ini, di era 4.0 banyak menggunakan digital sebagai media pemasaran atau juga bisa dengan media produksi. Di sini para pelaku UMKM juga harus sadar tentang penggunaan digital marketing sebagai peluang usaha untuk pemasaran maupun promosi. Jadi digital marketing juga perlu ataupun sangat mungkin dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM demi berlangsungnya atau demi berkembangnya bisnis mereka. Di sini juga harus disertai dengan inovasi promosi agar bisa menarik customer untuk melihat ataupun berbelanja di lapak-lapak tersebut. Pada pembahasan hari ini ada judul tentang edukasi bisnis kreatif dan pengembangan UMKM. Saya di sini tidak akan menyampaikan materi ini sendirian. Ada 2 teman saya, yaitu Novan Putra dan Raihan dari Prodi Teknik Kimia UISI. Di slide selanjutnya ada latar belakang. Poin-poin dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi pada saat Covid. Kondisi ekonomi pada saat Covid tidak hanya di bidang ekonomi yang berpengaruh pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Banyak yang berpengaruh dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi di sini bagaimana mengendalikan situasi ekonomi terutama di bidang mikro untuk masyarakat. Jadi pada saat Covid seperti ini tidak menjadi alasan untuk warga atau pelaku-pelaku UMKM mengeluh akan halnya Covid. Di slide ini terdapat latar belakang tentang bisnis, yaitu
saya membuat ada 4 poin. Di antaranya yang pertama, kondisi ekonomi pada saat COVID. Lalu yang kedua, potensi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha baru. Dan yang keempat, yaitu perencanaan bisnis. Poin pertama, kondisi ekonomi pada saat COVID. Tidak hanya di bidang ekonomi saja yang terdampak pada saat COVID, tetapi juga kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi pada saat COVID pasti sangat berpengaruh dari penurunan pembelian, penurunan pemasukan, lalu ditutupnya cabang-cabang UMKM, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini kalian atau warga-warga sekitar yang mempunyai bisnis ataupun yang akan membangun bisnis juga harus tahu apa saja sih kiat-kiat membangun bisnis atau cara-cara yang tepat membangun bisnis, cara-cara yang tepat mempertahankan bisnis, cara-cara yang tepat untuk mengembangkan bisnis tersebut. Lalu di situ akan ada output seperti menaiknya income dari bisnis tersebut. Tentu di ekonomi saat COVID banyak yang mengeluh. Tetapi di sini juga Anda semua yang mempunyai bisnis atau membangun bisnis tidak perlu takut. Karena di masa pandemi ini bukan berarti semuanya harus berhenti, tetapi kita semua harus berjuang bagaimana membangun lagi atau mempertahankan bisnis yang sudah Anda kembangkan sampai saat ini. Lalu yang kedua adalah potensi. Potensi di sini yang saya maksud adalah potensi sumber daya manusia ataupun potensi finansial yang Anda punya. Kita ulas satu persatu dari potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia untuk bisnis, mungkin semua orang bisa mencoba peruntungan untuk mencoba bisnis demi meraih keuntungan di masa-masa berikutnya. Pada poin kedua terdapat subpoin tentang potensi yang dimaksud. Yang saya maksud adalah tentang potensi sumber daya manusia ataupun potensi sumber daya alam, lalu potensi finansial keuangan Anda masing-masing. Saya ulas satu persatu tentang potensi sumber daya manusia. Mungkin semua orang mempunyai potensi di dirinya masing-masing. Dan mengapa potensi itu tidak diwujudkan dengan berbisnis? Dengan arti Anda semua itu mencoba peruntungan untuk memperoleh income dari pekerjaan Anda yang tetap atau memperlebar sayap-sayap bisnis Anda. Adapun cara mengelola bisnis tersebut itu seperti apa? Dengan mengelola finansial yang berbeda antara finansial keluarga dengan bisnis, lalu finansial dari pekerjaan tetap Anda ke finansial di bisnis Anda itu harus berbeda, karena di pembukuan nanti itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau misalnya keuangan Anda dari pekerjaan tetap bercampur dengan keuangan yang ada di bisnis Anda, itu Anda tidak akan mengetahui apakah bisnis Anda mengalami profit atau stuck atau mengalami penurunan. Lalu yang di sumber daya alam, mungkin Anda bisa memanfaatkan kekayaan-kekayaan alam di sekitar Anda menjadi bisnis untuk menghasilkan uang atau pemasukan lain untuk keluarga Anda ataupun diri Anda. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan kelebihan finansial. Mungkin dari kelebihan finansial tersebut bisa ditabung ataupun bisa diputar kembali untuk menjadi bisnis untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Di situ akan menaikkan income Anda jika bisnis itu berhasil. Tentunya bisnis yang berhasil dengan cara-cara yang tepat. Di poin yang ketiga ada poin tentang menciptakan peluang usaha baru. Yang dimaksud dengan peluang usaha baru itu peluang usaha baru untuk diri Anda sendiri. Jadi
peluang usaha yang belum diminati atau belum banyak dilakukan oleh orang lain. Jadi peluang usaha ini yaitu dengan mencari peluang-peluang usaha yang lagi tren ataupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan atau kebutuhan primer oleh masyarakat. Dan di poin keempat ada perencanaan. Yang dimaksud perencanaan di sini adalah perencanaan bisnis, dari bagaimana target pasar Anda, bagaimana cara pemasaran Anda, bagaimana biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan itu harus dicatat, lalu promosi, lalu juga ada pembukuan pada akhir bulan untuk mengetahui apakah bisnis Anda berkembang atau stuck atau malah menurun dari sebelum-sebelumnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu pemasaran. Digital marketing dapat dipasarkan melalui media online dan offline. Namun, pada saat pandemi seperti ini lebih diutamakan untuk online karena tidak dapat kontak langsung dengan pembelinya. Contohnya marketplace adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Agar optimal dalam pemasaran bisnisnya. Dan yang kedua yaitu keunikan produk. Yang pertama seperti packaging. Kita akan membuat packagingnya semenarik mungkin agar berbeda dari bisnis orang lain, dan customer akan melihat packaging kita semenarik mungkin, akhirnya customer dapat membeli produk dari kita. Dan untuk pelayanan contohnya seperti pada menanggapi pertanyaan customer, kita harus fast respon dan ramah agar customer nyaman dengan produk kita. Dan untuk pengembangan, contoh pada bisnis sablon, kalian dapat membuat desain sendiri dan dapat kalian jual sendiri agar usaha kalian dapat berkembang. Jadi kalian harus berinovasi dalam membuat desain, kalian kembangkan dan kalian sablon sendiri dan bisa kalian jual sendiri, dan untuk keuntungannya bisa untuk kalian sendiri. Nah, sekian pemaparan rumusan masalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tujuan dari KKN yaitu memaksimalkan potensi, yang dimana semua orang pastinya memiliki sebuah impian yang ingin dicapai. Impian yang telah dibuat biasanya ada yang jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai semua impian itu tentunya diperlukan kerja keras yang dilakukan secara konsisten dan memaksimalkan potensi diri sendiri. Adapun 3 cara untuk memaksimalkan potensi pada diri sendiri. Yang pertama adalah cobalah hal baru. Langkah pertama untuk memaksimalkan potensi diri adalah dengan mencoba hal baru. Jangan pernah takut untuk gagal dalam mencoba hal baru. Cobalah suatu hal baru yang belum Anda pelajari pada sebelumnya. Yang kedua adalah mengejar impian Anda. Mengejar impian Anda akan memberikan tekad untuk melihat tujuan Anda, yang kemudian akan memicu kreativitas dan inspirasi. Satu-satunya yang harus Anda perhatikan adalah bahwa impian Anda harus datang dari dalam diri Anda. Seharusnya tidak menjadi cerminan dari apa yang orang lain inginkan untuk Anda atau apa yang Anda pikir seharusnya untuk Anda lakukan. Yang ketiga adalah sempurnakan motivasi Anda. Kita semua pastinya memiliki masa-masa down dalam kehidupan. Hari-hari ketika pikiran kita, otak kita tidak akan berjalan dan kita lebih suka melakukan hal apapun yang selain bekerja. Anda harus menemukan cara untuk menjaga semangat dan terus memelihara keinginan yang dalam untuk berusaha mencapainya. Jagalah motivasi Anda agar tidak turun dengan meluangkan waktu setiap hari. Yang selanjutnya poin kedua yaitu mencoba peruntungan. Mencoba peruntungan ini biasanya nasib buruk yang dialami saat ini biasanya menjadikan seseorang lebih matang, berpikir jernih, serta lebih bersemangat. Bahkan ketidakberuntungan ini dapat bermanfaat untuk kebaikan dan kebahagiaan pada masa yang akan datang.
Ada cara untuk mengubah ketidakberuntungan menjadi keberuntungan. Salah satunya adalah dengan berhenti mempercayai bahwa hal yang dialami adalah nasib buruk. Pada kasus kebanyakan orang sukses mengambil pandangan yang berlawanan. Orang sukses percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka yang penting bukanlah kejadian tapi bagaimana Anda menanggapinya. Hal yang perlu dilakukan adalah merespon dengan cara yang berbeda, tidak mengasihani diri sendiri, dan juga tidak mengeluh tentang beruntungnya hidup. Baik, untuk poin selanjutnya adalah menciptakan peluang usaha. Adapun 3 cara untuk menciptakan peluang usaha. Yang pertama, menciptakan peluang usaha berdasarkan kebutuhan. Cara menciptakan peluang usaha yang pertama adalah dengan berdasarkan kebutuhan Anda. Ketika Anda merasa kebutuhan Anda belum dapat terpenuhi dengan produk atau jasa yang telah ditawarkan oleh pelaku bisnis, maka tidak ada salahnya jika Anda mencoba untuk menciptakan produk atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan Anda tersebut. Untuk poin yang kedua adalah berdasarkan kemampuan. Menciptakan peluang usaha berdasarkan kemampuan. Semisal di antara saudara ada yang memiliki kemampuan dalam desain, tidak salahnya Anda membuka bisnis semisal percetakan sablon. Yang ketiga, cara menciptakan peluang usaha berdasarkan hobi. Peluang usaha dari hobi dapat menjadi peluang yang bagus untuk dijalankan, apalagi seperti yang kita ketahui bahwa hobi itu dapat dikatakan menjadi keunikan tersendiri. Dari keunikan tersebut dapat menjadi nilai jual yang berpotensi menimbulkan peluang usaha. Adapun tujuan pada poin keempat yaitu menciptakan peluang kerja baru. Yang dimaksud menciptakan peluang kerja baru yaitu jika Anda berbisnis, sekalian juga Anda semuanya bisa menolong orang di sekitar Anda maupun keluarga Anda yang mungkin finansialnya belum tercukupi atau bisa dikatakan kurang cukup. Jadi jikalau bisnis Anda sudah mengalami kenaikan atau sudah berkembang, mungkin dengan seperti contoh membuka cabang, maka Anda bisa menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat di sekitar Anda ataupun di keluarga Anda. Lalu yang kelima adalah memaksimalkan digital marketing. Mungkin memaksimalkan digital marketing ini lebih kepada pelaku-pelaku UMKM ataupun juga bisa warga masyarakat yang ingin membangun bisnis harus juga tahu tentang halnya memaksimalkan digital marketing. Yang dimaksud digital marketing di sini adalah tempat atau media untuk sebagai promosi, lalu tempat sebagai penjualan juga. Jadi digital marketing apalagi di masa pandemi seperti ini yang serba online, banyak warga masyarakat ataupun orang-orang yang berbelanja dengan online. Anda harus mengetahui peluang itu dan Anda harus memasuki peluang tersebut, karena di situ ada peluang, di situ ada celah untuk Anda memaksimalkan potensi tersebut. Banyak media digital marketing seperti e-commerce, contohnya Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak, Instagram. Mungkin Anda tahu Instagram hanya untuk menaruh cerita-cerita Anda atau kenangan-kenangan Anda, tetapi di Instagram sendiri juga dapat untuk sebagai media penjualan untuk bisnis Anda. Lalu yang keempat ada manajemen bisnis. Seperti saya singgung di slide pertama tentang perencanaan, mungkin itu juga termasuk dengan manajemen bisnis. Manajemen bisnis di sini, jika Anda mempunyai karyawan, Anda harus mengelola SDM tersebut untuk produktif. Kenapa harus produktif? Itu harus dilakukan karena supaya bisnis Anda berjalan dengan optimal sesuai dengan target yang Anda inginkan. Lalu di manajemen bisnis sendiri itu juga tentang finansial bisnis Anda. Jadi bisnis Anda kan mempunyai profit, mempunyai pemasukan, dan itu tidak boleh dicampur adukan dengan keuangan pribadi Anda. Jadi di sini yang saya maksud tentang keuangan yaitu bagaimana Anda bisa mengetahui bisnis Anda berkembang atau mengalami profit yang naik. Itu tidak bisa dicampur adukan dengan keuangan pribadi Anda. Jika dicampur adukan, maka Anda sulit mengetahui ataupun tidak mengetahui bahwa bisnis Anda sedang berkembang
atau mengalami kenaikan profit, sedang stuck atau malah mengalami penurunan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggapan dari Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.